Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada taklim keluarga. Sekarang kita akan membacakan kitab Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang disyarah oleh Dr. Firanda Andirja LCMA. Bab yang ketiga, memurnikan tauhid menyebabkan masuk surga tanpa hisab. Kaum mukminin masuk surga dengan beberapa model. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab dan tentu tanpa azab. Yang kedua, masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu dengan hisaban yasira, hisab yang mudah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabuhu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa atau dihisab dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Quran surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai 9. Hisab ini maksudnya adalah ar-rad atau pemaparan tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh sang hamba, dibongkar oleh Allah di hadapan sang hamba, namun dimaafkan oleh Allah dan tidak diumbar di hadapan khalayak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nuqishal hisaba udziba." Barang siapa yang disidang secara rinci tatkala hisab, maka dia akan disiksa. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang ringan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata itu adalah atau pemaparan. Dalam riwayat yang lain, yaitu ia melihat di buku catatan amalnya lalu Allah mengampuninya. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin kepadanya, lalu Allah meletakkan tutupannya. Al-kanafu asalnya berarti sayap burung yang digunakan untuk menutup dirinya dan telurnya dan menutupinya. Lalu Allah berkata, "Tidakkah tahu dosa ini? Apakah kau tahu dosa ini?" Maka sang hamba berkata, "Iya Rabbku," hingga tatkala ia mengakui dosa-dosanya dan memandang bahwa dirinya telah binasa, maka Allah berkata, "Aku telah menutupinya di dunia dan aku mengampunimu pada hari ini." Lalu diberikan buku catatan kebaikan-kebaikannya. Dan dalam kondisi seperti ini, maka tangan dan kaki tidak menjadi saksi, cukup Allah yang memaparkan dosa-dosanya. Dan tidak mesti semua dosa dipaparkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berkata, "Paparkan baginya dosa-dosa kecilnya dan hilangkan dosa-dosa besarnya." Maka sang hamba berkata, "Wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa-dosa yang lain yang aku tidak melihatnya di sini." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, masuk surga setelah dihisab dengan hisab munaqasyah dan setelah disiksa di api neraka. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan munaqasyah di sini adalah detail dan rinci dalam pengauditan dan penuntutan segala dosa baik yang besar maupun yang kecil, disertai tanpa pemaafan. Dalam kitab Fathul Bari. Yang ini melazimkan ketersiksaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang disidang secara rinci tatkala hisab, maka dia akan disiksa. Dia akan tersiksa dua sisi. Satu tatkala disidang, dua tatkala masuk neraka setelah persidangan. Orang yang bertauhid secara umum akan dihisab dengan hisab yang mudah berdasarkan keumuman ayat. Akan tetapi orang-orang yang mentakhik atau memurnikan tauhid, maka mereka akan masuk surga tanpa hisab sama sekali. Bab ini merupakan penyempurna dari bab sebelumnya, karena di antara keutamaan tauhid yang paling utama adalah menjadikan orang yang memurnikannya bisa masuk surga tanpa hisab, dan tentunya jika tanpa hisab lebih utama lagi tanpa azab. Jika bab sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bertauhid secara umum yang mencakup para ahli tauhid yang masih terjerumus dalam dosa dan bid'ah, maka pada bab ini khusus menjelaskan tingkatan ahli tauhid yang lebih tinggi, yaitu memurnikan tauhid dari segala yang mengotori kesempurnaannya. Kotoran-kotoran tersebut adalah kesyirikan, bid'ah, dan israr yang terus-menerus terjerumus dalam maksiat.
Dan di antara ciri mereka adalah memurnikan tawakal, sehingga bahkan mereka bukan saja meninggalkan kemaksiatan tetapi juga berusaha meninggalkan perkara yang makruh demi kesempurnaan tawakal. Inilah golongan yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai sabiqun bil khairat, yang berlomba melakukan kebajikan. Dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina astafaina min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar bagi mereka, surga Adin. Mereka masuk di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Quran surat Fatir 32-33. Dalam bab ini penulis menyebutkan 3 dalil. Dalil yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, berpegang teguh kepada kebenaran, dan sekali-kali ia bukanlah orang yang termasuk mempersekutukan Tuhan. Quran surat An-Nahl 120. Penjelasan. Contoh seorang yang telah memurnikan tauhid yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu tidak diragukan lagi Nabi Ibrahim dialah yang telah menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Dialah yang telah berdebat juga dengan para penyembah benda-benda langit sebagaimana telah lalu. Karena membela tauhid beliau dilemparkan dalam lautan api. Karena membela tauhid beliau diusir oleh ayahnya, bahkan oleh kaumnya. Dan itu beliau hadapi seluruhnya dalam kondisi sendirian. Tidak ada seorang pun yang bertauhid selain beliau. Beliau pula yang telah mendapatkan predikat Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang telah diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, harus meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di negeri yang tandus setelah sekian lama menanti kelahiran seorang anak. Beliau juga yang dengan tabahnya siap untuk menyembelih putranya Ismail setelah mencapai umur remaja, di mana hati seorang ayah sangat mencintai sang anak dalam usia remaja. Ada sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, beliau adalah umat. Ada 2 makna dari kata umat. Yang pertama adalah beliau seorang imam atau pemimpin atau qudwah atau teladan. Kedua, umat artinya seseorang yang memiliki sifat-sifat mulia yang banyak, yang biasanya tersebar pada banyak orang. Akan tetapi sifat-sifat tersebut terkumpulkan pada satu orang. Dan seseorang tidak bisa mendapatkan predikat imam kecuali jika telah terkumpul padanya kesabaran dan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Quran surat As-Sajdah 24. Tentu tidak raguan lagi keyakinan Ibrahim dan kesabarannya menghadapi semua cobaan dan rintangan dalam dakwah tauhid. Yang kedua, qanitan al-qunut artinya adalah dawamut ta'ah, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, tegar dan kokoh dalam mentaati perintah Allah. Yang ketiga, hanifa, yaitu condong menjauhi dari kesyirikan menuju tauhid. Keempat, karenanya di akhir hayat walam yakum minal musyrikin, beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik, yang merupakan penekanan bahwa beliau selalu dalam kondisi bertauhid. Beliau sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan huruf lam dalam ayat ini, walam yaku, adalah harf qalab yang fungsinya mengubah fi'il mudhari yang menunjukkan kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan datang menjadi fi'il madhi yang menunjukkan kata kerja di masa lampau. Sehingga terjemahan dari ayat ini adalah beliau tidak pernah sama sekali termasuk orang-orang musyrik. Dan ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa beliau pernah dalam kondisi kafir lalu melakukan
proses mencari Tuhan. Yang kelima, lanjutan dari ayat ini Allah menyebutkan sifat berikutnya. Sifat yang kelima, syakiran li aumihi, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Quran surat An-Nahl 121. Firman Allah an-naumi adalah jamak taksir dengan wazan af'ul yang merupakan salah satu dari 4 wazan jam'u al-qillah, yaitu jamak yang menunjukkan bilangan dari 3 hingga 10. Lalu Ibrahim alaihissalam bersyukur dengan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau, bahkan atas nikmat-nikmat yang sedikit, apalagi terhadap nikmat-nikmat yang banyak. Dengan 5 sifat ini Allah menganugerahkan kepada beliau 5 kemuliaan. Yang pertama, Allah telah memilihnya. Yang kedua, Allah menunjukinya jalan yang lurus. Yang ketiga, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, yaitu sebutan yang baik. Semua penganut agama Samawiyah termasuk Yahudi dan Nasrani memuji beliau, bahkan mengaku-ngaku sebagai pengikut beliau. Qatadah rahimahullah berkata tentang ayat ini, falaisa min ahli dinin illa yatawallahu wa yardahu. Tidak seorang pun pengikut agama kecuali mencintainya dan ridho kepadanya. Tafsir At-Tabari. Keempat, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. An-Nahl 122, yaitu termasuk penghuni surga. Dan yang kelima, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. An-Nahl 123, yaitu Allah menjadikannya imam atau panutan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah hari mulia, kita telah melaksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Kita tutup taklim kita dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.